Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian atau kajian duhur di Majelis Istiqlal pada Rabu 30 Oktober 2024 disampaikan oleh Kiai Haji Abu Hurairah Abdul Salam LCMA. Pada kesempatan ini beliau akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Untuk itu marilah kita ikuti bersama-sama. Semoga kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan keimanan kita dan memperbaiki ibadah kita yang kita lakukan sehari-hari. Mari kita ikuti bersama. Sebagaimana biasa, setelah kita menunaikan sholat zuhur dan sholat sunnah ba'diyah, akan dilanjutkan dengan kajian. Pada hari ini kan kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan mudah-mudahan akan memberikan masukan ilmu kepada kita untuk kita senantiasa memperbaiki amal ibadah kita. Untuk lebih efisiennya waktu, mari kita langsung mengikuti kajian ini dengan mengawali membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abu Hurairah Abdul Salam LCMA dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa khitamil anbiya'i wal mursalin wa rahmatillahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila anwaril ma'rifati wal ilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal, baik itu yang hadir di lantai utama Masjid Istiqlal pada siang hari ini, maupun Bapak Ibu yang mengikuti kajian dialog zuhur melalui channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rezeki yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua, baik itu nikmat zahir, nikmat batin, baik itu rezeki berupa materi maupun non materi. Tentu kita semua berharap semoga seluruh rangkaian aktivitas kehidupan kita di dunia ini dinilai sebagai amal ibadah yang insya Allah akan memperberat timbangan pahala kita di hari akhirat nanti. Baik, pada kesempatan ini kita akan kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Dan setelah kita menguraikan hadis yang cukup panjang, hadis yang menceritakan tentang kisah taubatnya sahabat Nabi yang bernama Ka'ab ibnu Malik. Hadisnya sekitar tiga halaman. Ya, butuh sekitar 5 sampai 6 pertemuan. Nah, yang akan kita kaji hadis pada siang hari ini juga tentang kisah taubat seorang wanita. Saya bacakan dulu terlebih dahulu bunyi teks hadisnya. Wa an Abi Nujaid bi dhammin nun wa fathil mim. Nujaid. Siapa itu Abu Nujaid? Beliau adalah Imran Ibnul Husain, pakai shad ya, Ibnul Husain Al-Khuzai, seorang sahabat Nabi, dan kebetulan bapaknya juga ini sahabat Nabi. Bapaknya yang bernama
Husain ibnu Ubaid al-Khuzai. Makanya di sini disebut radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya siapa? Imran ibnul Husain al-Khuzai dan bapaknya Husain ibnu Ubaid al-Khuzai. Annamra'atan min Junaiha. Annamra'atan min Juhaina, bukan Junaiha ya. Juhaina. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Jadi ada seorang perempuan ya, imra'ah min Juhaina, dari suku atau kabilah Juhaina. Jadi kabilah Juhaina ini, kampung Juhaina itu berada di sekitar Madinah dan Yambu. Kalau Bapak Ibu pernah ke Madinah atau pernah ke Saudi umroh apa haji, ada daerah namanya Yambu dan Madinah. Nah, di sekitar situlah kampung Juhaina ini. Cuma sekarang kampung Juhaina ini sudah nggak ada, Pak. Ini kampung sangat tua sekali. Kenapa? Karena penduduk atau suku Juhaina ini sudah terpencar. Ada yang tinggal di Madinah, ada yang tinggal di Yambu, ada juga yang tinggal di pesisir Laut Merah. Ya kayak orang Betawi di Jakarta lah. Mana kampung Betawi? Orang Betawi udah pindah ke Citayam, pindah ke Bojong, ke Bekasi, ya. Nah, seperti juga ini orang Juhaina ini udah berpencar. Dia datang, perempuan ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya hubla minaz zina. Sedang dia ini hamil karena perbuatan zina. Faqalat, lalu perempuan ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabtu haddan." Asabtu haddan. Ini kata kiasan yang sangat halus sekali ya bahasanya. Kata perempuan ini, wahai Rasulullah, saya sudah melakukan perbuatan yang saya itu pantas untuk dihukum had. Fa'aqimhu alayya. Maka tolong ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had atas saya. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Jadi Nabi kalau didatangi seseorang yang memintanya untuk dihukum, ya, ini pengakuan ya, maka Nabi itu tidak langsung menghukum orang. Dalam kasus perempuan dari Juhaina ini dipanggil walinya. Faqala, Rasulullah berkata, ahsin ilaiha. Mana walinya perempuan ini? Mana bapaknya? Atau saudaranya? Tolong berbuat baiklah kepada perempuan ini. Ini contoh yang luar biasa, Pak. Ini yang kita umatnya ini jarang sekali mencontoh perbuatan Nabi ini. Jadi kalau ada ketahuan di kampung kita ada perempuan yang berzina, itu luar biasa, dicaci, dimaki. Padahal orang itu sudah bertaubat. Ya, mempermalukan keluarga lah. Apa namanya istilahnya itu, bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Rasulullah, apa kata Rasulullah terhadap perempuan ini? Perbaiki, apa? Baikin. Ya, berbuat baiklah terhadap perempuan ini. Fa idza wada'at fa'tini. Apabila dia sudah melahirkan, maka bawa perempuan ini ke saya. Artinya, seorang yang dalam keadaan hamil, perempuan yang dalam keadaan hamil, itu tidak boleh dihukum, Pak. Karena kalau dia dihukum, maka janin anak yang dikandungnya itu akan ikut tersiksa. Ini kelembutan ya syariat Islam ya. Fafa'alah.
Lalu wali dari perempuan ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Fa amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika perempuan ini sudah melahirkan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, fasyuddat 'alaiha thiyabuha. Kemudian perempuan itu dikencangkan. Rasulullah memerintahkan untuk mengencangkan pakaiannya. Ya. Kenapa? Karena takut pada saat dirajam ini akan kelihatan auratnya. Jadi mungkin kalau dia berpakaian itu jangan sampai pada saat dirajam karena kesakitan terbuka auratnya. Tsumma amara biha farajamat. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajam. Tsumma shalla 'alaiha. Kemudian Rasulullah menyolati, mensolatkan. Nah, benar ya, bahasa Indonesia yang benar mana? Mensolatkan atau menyalati ya? Disolatkan sama Rasulullah, Pak. Begitu Umar Ibnul Khattab melihat Rasulullah mensolatkan jenazah yang dirajam tadi, perempuan pezina itu, faqala lahu Umar. Lalu Umar berkata, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Hei Rasulullah, engkau solati perempuan itu padahal dia sudah berzina? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad tabat. Perempuan ini sudah bertaubat. Lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Jadi taubatnya perempuan ini, perempuan pezina ini, itu nilainya sama dengan 70 orang Madinah. Jadi taubat itu bertingkat-tingkat, Pak ya. Ini taubat tingkat tinggi ini, Pak. Beliau mengakui dosanya, ya, padahal sebenarnya kalau dia sembunyi-sembunyi bisa. Dia nikah pura-pura tidak berbuat apa-apa bisa, Pak. Dia bisa lari. Tetapi dia mengakui, dia tersiksa, dia gelisah. Akhirnya dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersedia dihukum. Walaupun dia tahu bahwasanya akibat daripada keterus-terangannya kepada Rasulullah dia akan dibunuh. Ini adalah taubat tingkat tinggi. Jadi taubat itu bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang taubatnya ya males-malesan. Biasa-biasa aja. Ya, asal taubat aja begitu. Wa hal wajadta afdala min anjadat bi nafsiha lillahi ta'ala, kata Rasulullah, apakah engkau mendapatkan yang lebih baik, yang lebih bagus daripada perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada, Pak. Ya. Hadis riwayat Muslim wa Ahmad. Jadi hadis ini mengisahkan tentang seorang wanita yang sudah berkeluarga, al-muhsanat, ya, melakukan perbuatan zina, maka dia minta untuk dirajam. Kalau orang yang belum berkeluarga, gairah muhsin, ya belum menikah, maka hadnya itu, hukumannya itu hanya didera, dicambuk 100 kali. Kenapa mesti ditegakkan had, ditegakkan hudud? Agar supaya untuk menjaga kesucian masyarakat, jangan sampai kacau balau, ya. Kalau tidak ditegakkan hukum ini, maka orang bebas melakukan apa saja, dan ini tidak boleh. Dan termasuk ad-daruriyat al-khams, ya, 5 daruriyat itu kan termasuk salah satunya adalah hifzun nasab, menjaga nasab. Jadi mengenai hukum had, hudud dalam syariat agama Islam itu, seseorang yang ditegakkan hukum had itu kan ada dua. Ada dua, Pak. Yang pertama itu ketahuan.
dia ketahuan kalau dia itu berzina. Tetapi untuk mengetahui orang itu berzina ini syaratnya sangat susah sekali. Dan hampir tidak ada, Pak. Jadi hampir tidak ada orang yang dihukum karena berzina itu ketahuan. Syaratnya susah, Pak. Harus ada 4 orang, 4 saksi yang adil yang melihat langsung timba itu masuk ke dalam sumur, bahasa kiasannya, atau benang itu masuk ke dalam jarum. Harus dilihat, Pak. Kalau 4 orang ini yang melihat hanya 3, timba masuk ke sumur atau kemaluan masuk ke dalam kemaluan, yang satu hanya melihat dia pergi berduaan atau hanya berciuman, ini 4 orang ini dicambuk, Pak. Berarti persaksiannya palsu. Makanya hati-hati menuduh orang berzina, hati-hati. Gak gampang. Syaratnya sangat berat. Harus 4 orang melihat timba masuk ke dalam sumur. Itu kalau ketahuan. Dan Rasulullah SAW seolah-olah itu enggan menghukum orang yang mengaku berzina. Enggan. Rasulullah, contoh kasusnya itu adalah Ma'iz bin Aslam. Dia datang kepada Rasulullah, saya sudah berzina, tolong hukum saya. Rasulullah pura-pura enggak dengar, dicuekin, Pak. Kemudian datang lagi yang kedua kalinya, Rasulullah, saya ini benar-benar sudah melakukan perzinahan begini-begini. Kamu buka aib kamu sendiri ya. Rasulullah pura-pura enggak tahu, Pak. Ketiga kalinya Ma'iz al-Aslam ini datang lagi. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, tolong periksa orang itu. Apa dia stres? Apa dia orang yang putus asa apa bagaimana? Tolong dicek. Keempat kalinya datang lagi, Pak, Ma'iz al-Aslam ini. Benar Rasulullah. Akhirnya yang keempat itu baru Rasulullah SAW menghukum, merajam dia. Dan pada waktu itu Ma'iz bin Aslam ini sebenarnya bisa lari dia karena kesakitan. Ya, pada saat dirajam dia lari, tapi pada saat dia lari ada seorang sahabat yang melempari kepalanya mungkin tulang unta kali ya, besar. Pas kena kepalanya, itulah dia meninggal. Padahal pada saat orang si Ma'iz al-Aslam ini lari, Rasulullah itu biarin aja dia lari. Dia sudah diterima taubatnya kok. Seperti itu. Jadi yang dilihat itu adalah taubat kita. Nah, begitu pula dengan kisah wanita ini, karena dia mengaku, tidak begitu dia mengaku langsung dihukum, tidak, Pak. Beri waktu dulu dan lain-lain sebagainya. Dan ulama itu berpendapat bahwasanya orang yang yang mengaku telah melakukan perzinahan itu bisa, kalau seandainya dia sudah bertaubat, dia tidak perlu berterus terang. Dia cukup dengan taubat. Saya sudah taubat, saya begini, udah selesai. Nggak perlu dia ke hakim, tolong rajam saya apa bagaimana, enggak. Kecuali dia khawatir kalau setelah bertaubat itu dia masih melakukan terus-menerus, itu baru para ulama, sebagian ulama memerintahkan lebih baik dia lapor ke hakim untuk segera dirajam. Demikian kira-kira apa yang bisa saya sampaikan, karena Pak Menteri Agama ada acara di lantai utama. Demikian, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.